dalam 2 hari ikan saya habis semua, mati semua. Nah, untuk makanya kenapa saya bilang proses cycling itu harus dilakukan dengan benar. Dan proses cycling sendiri itu juga memakan waktu cukup lama. Oke, berapa lama kurang lebih? Antara 1 sampai 2 bulan. Saya bisa bilang kebanyakan tidak bisa digunakan di reef tank karena coral-coral akan mati. Velvet, marine velvet. Marine Nah, Prophet ini yang saya tuh kayak pernah gimana kena. tuh? Gejalanya mirip white spot, ada bintik-bintik putih, tapi bedanya nanti badan ikan itu akan banyak lendir. Nah, itu kan tadi dia kita udah bahas tentang penyakit dan penanganannya. Nah, saya pengen bisa Om jelasin apa bakteri itu denitrifikasinya. Oke, jadi kalau kita balik lagi tadi bakteri itu kan ada 2, nitrifikasi dan denitrifikasi. Yes. Kalau tadi kita bicara pengolahan amonia dan nitrit supaya jadi aman untuk ikan dan coral, itu adalah peran dari bakteri nitrifikasi. Nah, berikutnya adalah proses untuk amonia nitrit itu akan menjadi nitrat. Amonia nitrit itu akan menjadi nitrat. Oke. Lalu nanti akan ada juga fosfat. Jadi ada nitrat, ada fosfat. Nah, ini nanti yang akan diolah berikutnya oleh bakteri denitrifikasi. Gitu. Karena biasanya kalau kandungan nitrat dan fosfat terlalu tinggi, itu tidak baik juga untuk koral, terutama untuk jenis Acropora atau SPS. Jenis SPS itu cukup sensitif dengan yang namanya nitrat dan fosfat. Tuh guys, kalau punya SPS tuh harap diperhatikan nitrat dan fosfatnya ya. Jangan sampai berlebih atau jangan sampai berkurang gitu ya. Justru juga kayak misalkan tadi akuarium di depan, itu sebelumnya dalam 1 tahun saya sempat kena yang namanya dinoflagellate 3 kali dalam 1 tahun. Itu kenapa? Oh iya. Itu karena nitrat dan fosfatnya 0. Dan untuk jangka waktunya cukup lama. Gitu. Terus? Makanya kena dinoflagellate. Nah, dinoflagellate itu sangat bukan berbahaya, tapi ya sangat merugikan lah, terutama untuk koral. Koral ya. Nah, itu kalau misalnya udah kena kayak gitu harus segera cepat ditanganin ya gitu biar nggak mati semuanya. Nah, terus kan kalau misalnya dilihat dari sini, kalau melihara SPS ternyata tuh aduh nggak susah, tapi juga jangan dipersulit juga gitu ya. Ternyata melihara akuarium air laut itu harus banyak tahu informasi-informasi juga gitu kan. Oke, ini kan warnanya nih bagus banget gitu kan. Terus udah gitu penerangannya juga saya lihat cukup gitu kan. Nah, lampu ini kan selain sebagai pengganti sinar matahari ya, gitu kan. Ini ada nggak sih spek-spek khusus untuk tipe lampu 1 meter, lampunya harus kayak gimana, akuarium 1 meter kayak gimana, ini kayak gimana gitu? Jadi memang untuk koral, baik itu LPS maupun SPS, tapi terutama untuk SPS, peran lampu itu sangat penting. Seperti tadi Mbak Oci sudah utarakan bahwa lampu itu pengganti matahari. Kenapa? Karena semua koral itu melakukan proses fotosintesis. Jadi untuk mendapatkan makanan, itu melakukan fotosintesis. Untuk melakukan fotosintesis berarti menggunakan cahaya. Nah, cahaya ini adalah untuk di akuarium laut adalah menggunakan lampu sebagai pengganti cahaya matahari. Ya. Pada dasarnya jenis lampu itu ada 3 secara garis besar. Pertama adalah lampu yang namanya metal halide. Ini salah satu jenis lampu yang usianya sudah cukup tua. Metal halide. Ini banyak dipakai oleh para reaver yang udah senior. Oh ya? Masih ada itu? Masih ada, tapi agak susah nyarinya. Oh, udah sekarang jadi barang langka mungkin ya? Barang langka. Tapi mungkin nanti saya balik ke situ. Yang kedua adalah lampu jenis T5. Lalu yang ketiga adalah yang lagi tren sekarang ada LED. Nah, mungkin saya balik lagi dulu ke metal halide. Metal halide termasuk lampu yang spektrum, dari segi spektrum cahaya, karena kalau kita bicara mengenai cahaya untuk proses fotosintesis, itu ada spektrum tertentu yang diperlukan. Ukurannya namanya ukuran nanometer. Ya, spektrum cahaya yang diperlukan oleh koral untuk melakukan fotosintesis
adalah dari 400 nanometer sampai dengan 700 nanometer. Nah, lampu metal halide itu spektrumnya paling lengkap. Lengkap dia? Mencakup dari 400 nanometer sampai 700 nanometer itu. Oh, ada lengkap. Tapi ada kekurangannya. Kalau ada udah pasti ada kekurangannya. Yes, betul. Kekurangannya apa? Panas. Lampu metal halide itu sangat panas. Panas, oke. Saya pernah cobain pakai lampu metal halide dan hanya bertahan 6 bulan. Karena panas itu benar-benar berasa ke ruangan. Oh, gitu. Sangat panas lampu. Itu kekurangannya. Lalu juga mungkin berikutnya adalah sekarang ini agak susah mencari lampu metal halide. Karena lampu bulb, lampu metal halide itu harus diganti setiap 12 bulan sekali. Oke. Supaya untuk menjaga spektrumnya tetap lengkap. Nah itu sekarang nyari bulbsnya itu yang susah. Dan harganya itu juga kalau ada harganya cukup mahal. Cukup mahal ya. Lalu kedua, lampu T5. Kalau kita lihat di T5, sini, iya. Ini T5 itu seperti lampu neon biasa di rumah. Oh, yang ini ya, Om? Modelnya ya, tapi bukan berarti kita bisa pakai lampu neon yang di rumah, enggak. Oh gitu. Bukan, jadi dia ada modelnya aja. Modelnya aja. Lampu neon, tapi ini khusus untuk akuarium. Yang kayak gini bukan, Om? Betul, yang panjang ini nih. Itu T5 ya. Itu namanya lampu jenis T5. Ini pun juga termasuk lampu yang spektrumnya lengkap. Oke. Ya, kekurangannya sama. Ini usianya juga. Lampu T5 itu biasanya harus diganti sekitar 18 bulan. Maksimum 18 bulan udah harus diganti. Udah harus ganti, wajib. Catat untuk menjaga spektrumnya juga supaya terus bagus. Nah, yang ketiga adalah LED. LED. Oke. Lampu LED kelebihannya apa? Umurnya lebih panjang. Ya, udah karena semakin maju teknologi udah pasti makin dikembangkan. Kalau orang-orang sih bisa sampai 5 tahun umurnya. Yes. Ya, kekurangannya apa? Kekurangannya adalah mungkin terutama pada saat dulu pertama-tama LED baru dijual launching untuk akuarium air laut, dari segi spektrum itu belum terlalu lengkap spektrumnya. Oh, dia belum terlalu lengkap ya. Spektrumnya belum terlalu lengkap. Lalu cahaya kalau kita hanya pakai lampu LED, cahaya ke akuarium pun itu bukan kurang merata, tapi akan timbul antara highlight dengan shadow-nya itu terlalu kontras. Ya. Atau blocking juga ya. Sedangkan kalau untuk lampu metal halide dan T5, kelebihannya adalah cahayanya lebih merata. Ya. Oh guys, ternyata terjawab ya. Berikutnya dari 3 basic itu baru seterusnya gabungan, bisa metal halide dengan T5, metal halide dengan LED, atau LED dengan T5. Nah, kalau saya ini pakai LED dengan T5. Kenapa? Supaya pertama dari segi spektrum lengkap, kedua dari segi cakupan cahayanya merata. Ya, I see. Jadi bisa di-combine gitu antara yang tadi metal light sama LED atau LED sama T5. Nah, terus kira-kira nih kan udah panjang banget nih permainan main akuarium air laut gitu kan. Lampu-lampu yang direkomendasi atau yang tahu gitu itu bisa nggak di teman-teman yang baru mulai main akuarium dan mau gampang sambil melakukan proses pembelajaran, saya sarankan sih ya LED, itu udah paling simple ya, LED. Terutama untuk LED merek apa aja? Kalau merek itu karena masalah preferensi ya. Iya, preferensi. Orang lebih suka yang mana, dan biasanya dari segi pengaturan segala macam lebih gampang LED. Ya. Dan dari segi harga pun juga LED sekarang bisa dibilang sudah cukup reasonable lah. Banyak di market yang harganya cukup reasonable untuk LED. Oh iya nih Om Heri, kira-kira ikan yang compatible untuk reef tank ini apa sih? Biasanya jenis ikan yang compatible untuk reef tank itu jenis botana. Botana. Atau ada ikan-ikan kecil lainnya seperti jenis chromis, atau kalau di sini nanti disebutnya ikan jahe-jahe. Itu compatible. Jadi mereka tidak akan merusak koral. Nah, yang tidak compatible itu biasanya adalah jenis ikan jenis angel, lalu jenis butterfly fish atau jenis kepe, dan ada beberapa jenis lainnya. Tapi yang umumnya yang sangat merugikan atau akan merusak koral itu jenis angel dan jenis kepe biasanya. Atau butterfly fish.
Tapi kayak misalkan seperti jenis angel, nggak semuanya juga nggak reef safe. Ada beberapa jenis angel yang dikategorikan reef safe. Misalnya seperti jenis swallowtail angel, atau lalu kalau jenis kepe itu ada seperti satu jenis kepe, saya lupa namanya apa. Ya, tapi itu, pokoknya itulah gitu ya. Tapi itu termasuk reef safe. Reef safe. Tapi yang udah pasti yang safe itu jenis-jenis botana. Oh, botana itu yang aman ya. Yang aman. Yang aman untuk reef tank ya. Oh, jadi itu adalah jenis-jenis ikan yang kompatibel untuk reef tank sendiri. Ya, Om Heri, kasih dong motivasi nih untuk pemain-pemain pemula akuarium air laut gitu. Kira-kira tipsnya kayak gimana nih? Pertama mungkin untuk teman-teman yang baru mencoba atau baru mau mulai mencoba akuarium laut pertama, ya mungkin yang bisa saya kasih bukan saran tapi kasih share pengalaman adalah jangan pernah takut untuk mencoba, ya. Akuarium laut lebih susah dibanding akuarium air tawar, iya. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Itu satu. Kedua, untuk kalau kita mau mulai akuarium laut, itu justru jangan pilih ukuran akuarium yang kecil. Karena untuk akuarium laut, makin kecil ukuran akuariumnya, itu makin susah kita memelihara akuarium air laut. Karena nanti ini berhubungan dengan stabilitas parameter dari akuarium air laut itu sendiri. Ya, jadi makin kecil ukuran akuarium, makin susah dipiara. Kalau boleh saya sarankan, kecil sama besarnya iya di range. Boleh saya sarankan untuk yang kita baru mau mulai, start dari 1 meter. Itu ukuran akuarium yang menurut saya cukup ideal. Ya. Tapi kalau akuarium nano kayak 60 cm itu agak sulit. Agak sulit ya. Lalu berikutnya, kesabaran. Karena seperti tadi saya udah utarakan di awal, untuk memulai akuarium laut, memelihara ekosistem akuarium laut itu harus melakukan yang namanya proses cycling. Proses cycling sendiri memerlukan waktu. Memang sekarang ada yang dibilangnya HGC. Pernah dengar nggak HGC? Iya. Hari gini cycling. Iya, bener, itu kan cepet viral juga tuh di grupnya Om gitu kan. Tapi tergantung lah, itu tergantung pilihan dari masing-masing para river. Apakah mau penganut HGC atau mau melakukan proses cycling. Kalau saya tetap menyarankan untuk proses cycling yang benar. Proses cycling yang benar. Ya. Lalu ketiga, keempat Om. Keempat ya? Iya, keempat Om. Keempat. Yang namanya akuarium laut itu tidak perlu peralatan yang mahal atau yang canggih. Catet tuh. Ya, karena ya dua-duanya akuarium saya yang sini dengan yang di depan juga tidak ada peralatan-peralatan canggih lainnya. Kalau kita lihat di SAM itu hanya ada air turun, skimmer, terus kita naik dari ruang bakteri, udah itu aja. Iya, simple banget ya. Tapi memang kebetulan untuk akuarium ini yang ukuran besar ini saya menggunakan kalsium reaktor untuk dosing dari kalsium dan alkalinity dan magnesium. Saya menggunakan kalsium reaktor karena kalau dosing dengan manual itu udah terlalu menurut saya agak kurang efisien karena jumlahnya udah terlalu banyak yang diperlukan, makanya saya menggunakan kalsium reaktor. Gitu. Lalu yang berikutnya adalah kelima berarti ya Mbak Uci? Keenam. Oh, keenam. Saya inget loh. banyak membaca. Reading ya. Kenapa? Karena kebetulan saya juga admin di salah satu grup akuarium laut. Yang saya perhatikan adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu pasti nggak beda jauh. Pertama seputar cara cycling yang benar, cara mengobati WS gimana, nah itu dia. Gimana cara menjaga parameter air. Padahal itu semua udah sering dibahas dan banyak referensi di internet, ya. Tapi ada tapinya nih, banyak membaca harus, tapi kita pun harus menggunakan logika dan nalar kita. Kita saring lagi informasi mana yang menurut akal sehat kita masuk akal, mana yang enggak gitu. Tetap aja ya membaca harus tetap dirangkum lagi, di-sharing lagi gitu kan. Ada lagi Om tipsnya nih? Tips lain lagi mungkin ya itulah
apalagi kalau kita merawat sendiri, ya, kita menemukan masalah, jangan pernah ragu putus asa juga ya. Jangan pernah ragu untuk sharing, untuk tanya, ya. Tuh. Gitu. Biasanya terutama untuk sekarang ini kan banyak grup di Facebook atau di WhatsApp, ya itu biasanya cukup aktif. Kita membahas cara penanganan penyakit, cara filtrasi yang benar, dosing suplemen dan segala macam. Wah, makasih banyak nih ya. Sama-sama, untuk masukannya Om Heri. Jadi buat teman-teman bagi yang pemula atau yang sudah pemain, itu jangan lupa yang paling perlu digarisbawahi juga reading, membaca, perlu kesabaran. Terus juga sharing, sekarang kan juga udah banyak nih grup-grup di sosial media gitu kan, di WhatsApp, di Facebook. Terutama nih ya, kalian bisa sharing langsung di grupnya Akuarium Laut Nusantara. Kebetulan ada adminnya, langsung di ACC pasti. Itulah hasil sharing bersama Om Heri ya, semoga bermanfaat untuk river-river semua di Indonesia. Jangan lupa tetap pantengin terus ya Akuarium Nusantara, dan jangan lupa nih klik tombol like dan subscribe Akuarium Nusantara. Bye-bye. Makasih Om Heri. Sama-sama.